Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam kebebasan, salam anti diskriminasi, salam sehat untuk kita semua. Saya Dinda Tentriangka Muhtar, Chief Editor Suara Kebebasan. Atas nama SK mengucapkan terima kasih dulu nih untuk kolaborator kita malam ini dari Student for Liberty Indonesia, Iman Amirullah, yang juga bulan ini terakhir magang nih di SK. Ya, pokoknya mengesankan banget dan menyenangkan sekali ada Iman bergabung selama program internnya, dan kita juga kepikiran sih udah lama juga nih nggak collab lagi dengan SFL, sehingga kita daulat Iman untuk menjadi moderator yang bakal ngobrol bareng dengan mitra SK lainnya dari The Indonesian Institute. Di sini kita ada Velia Primaresti, peneliti bidang politik di Indonesian Institute. Teman-teman mungkin yang belum mengenal Suara Kebebasan, kami adalah libertarian activism, biasa seringnya di online, bisa dicek di medium.com dan di media sosial kami, di Line, Twitter, Facebook, IG, dan juga ada di kanal YouTube Suara Kebebasan. Ngapain aja sih Suara Kebebasan? Nah, kita mempromosikan libertarian values, jadi soal kebebasan individu, penegakan hukum dan HAM, kebebasan ekonomi, dan mengutamakan hak kepemilikan lewat berbagai tulisan, lewat advokasi, dan terutama kolaborasi, karena kita sendiri adalah minimum government. Hanya ada saya dan Ella, dan juga dibantu oleh mungkin itu perlu di-remove. Lalu selanjutnya semua kegiatan kami bisa dicek juga ceritanya di medium.com Suara Kebebasan. Selain bisa dicek juga di medsos Suara Kebebasan dan di kanal YouTube Suara Kebebasan. Lainnya, Ella, I think you need to remove that. Yes, thank you. Lainnya selamat berdiskusi. Kami berharap apapun afiliasi teman-teman di sini, kita bisa bersama-sama berkolaborasi, mempromosikan gagasan kebebasan dimulai dari diri sendiri, dan juga share whether lewat tulisan, cerita, dan teman-teman juga bisa share ke redaksi Suara Kebebasan. Lainnya saya serahkan langsung biar tidak menghabiskan waktu ke Iman untuk membantu kegiatan ini. Thank you juga loh teman-teman yang sudah ikutan di malam ini bersaingan dengan debat cawapres. Lanjut Iman, thank you. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Sama mohon maaf tadi ada gangguan dari manusia tidak jelas. Jadi mungkin selamat malam semuanya. Kita bertemu lagi di Forum Kebebasan, kolaborasi Suara Kebebasan dengan Students for Liberty Indonesia dan di Indonesian Institute. Pada malam ini kita akan membuat topik terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Seperti yang mungkin kita semua tahu bahwa di Indonesia ada beberapa masalah terkait toleransi dan kebebasan beragama. Sebagai bangsa yang beragam gitu, tentunya ini tuh bisa menjadi masalah besar ya jika dibiarkan. Nah, malam ini kita akan sedikit banyak ngobrolin kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia bareng Mbak Velia Primaresti. Beliau merupakan peneliti bidang politik dari The Indonesian Institute. Mungkin tidak perlu berlama-lama, waktu dan tempat bisa saya sediakan kepada Mbak Velia untuk melakukan pemaparan materinya. Oke, halo, makasih Iman. Ini suaraku tes suaraku masuk nggak ya? Masuk dengan jelas, Mbak. Halo. Oke, bentar. Oh, ini masuk Mbak? Kalau ini masuk nggak ya? Masuk juga. Oke. Aman. Siap. Oke, thank you Iman udah membuka tadi dengan Mbak Dinda juga di awal gitu ya. Salam kenal juga buat teman-teman yang udah hadir di forum pada malam hari ini. Perkenalkan kembali, nama aku Velia. Saat ini aku merupakan peneliti bidang politik di Indonesian Institute kayak gitu. Nah, tema soal kebebasan beragama sendiri ini tuh menarik gitu ya, karena di TII sendiri ini sekarang lagi ongoing penelitian soal evaluasi peraturan bersama menteri gitu ya tahun 2006
nomor 9 dan 8 tentang pembangunan rumah ibadah gitu. Nah, nanti kita bisa cerita lebih lanjut soal gimana dinamika apa namanya data collection-nya gitu ya. Cuman untuk pengantar mungkin aku bisa sampaikan kalau aku baca di tornya gitu ya, itu kan pertanyaan pertama gimana sih pandangan aku gitu kan terkait dengan kebebasan beragama di Indonesia gitu kan. Nah, mungkin yang bisa aku sampaikan, ini ada sedikit data dari Setara Institute, kalau teman-teman tahu, di akhir 2022 kemarin, Setara Institute merilis gitu ya, hasil studinya yang menunjukkan ternyata eh, per, per akhir tahun 2022 itu masih ada sebanyak 175 peristiwa kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia kayak gitu. Nah, dari 175 peristiwa ini terdapat 333 tindakan kayak gitu. Nah, jadi bedanya peristiwa sama tindakan itu apa sih gitu kan? Jadi peristiwa itu adalah kejadiannya gitu ya, misal kayak pembakaran rumah ibadah atau penolakan ceramah apa namanya ustadz-ustadz tertentu kayak gitu kan. Dan sedangkan tindakan itu adalah aktor-aktor yang terlibat di dalam peristiwa itu seperti itu. Nah, surprisingly di dalam tindakan ini sendiri yang tadi jumlahnya ada sekitar 333 itu, kebanyakan aktor yang bertindak dalam apa namanya istilahnya melanggar gitu ya kebebasan beragama di Indonesia itu malah justru aktor-aktor negara gitu, aktor state gitu kan. Dalam hal ini ada beberapa aparat gitu kan, misalnya kayak polisi dan tentara yang represif gitu terhadap warganya, dan ada juga pemerintah daerah gitu dalam hal ini lewat FKUB gitu kan, misalnya ketika menangani kasus-kasus penolakan pembangunan rumah ibadah kayak gitu. Terus juga perlu aku sampaikan untuk kasus apa namanya pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia itu nggak cuma soal pembangunan rumah ibadah aja gitu ya, tapi kita ada kasus-kasus lainnya, misalnya kayak kalau teman-teman tahu penolakan ceramah-ceramah tertentu kayak gitu kan. Uh, Terus juga ada apa namanya gangguan tempat-tempat ibadah tertentu, kayak kalau teman-teman tahu masjid-masjid gitu kan, itu kan sering banget uh, pakai toa gitu kan, padahal dia posisinya ada di lingkungan padat penduduk gitu, dan yang lain-lain dan yang lain seperti itu. Mungkin itu dulu Iman untuk pengantarnya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di belakang. Seperti itu, terima kasih. Oke, thank you Mbak Velia. Mungkin yang apa ya yang jadi concern, bukan apa yang akhir-akhir ini saya banyak baca tuh kan untuk kasus-kasus itu kebanyakan tuh sifatnya ini ya, apa, penolakan tempat ibadah ya, mungkin yang lebih lebih sering terblow up gitu. Kayak kemarin saya dengar di Pulau Sulawesi ada penolakan gereja gitu, atau mungkin ada juga penolakan pembangunan masjid Muhammadiyah di Aceh. Nah, sebenarnya yang jadi kebanyakan motif-motif kelompok-kelompok tertentu atau kelompok masyarakat ini melakukan penolakan tempat ibadah itu apa sih Mbak? Bahkan terhadap kelompok apa? Terhadap apa ya? Mereka yang seagama gitu loh, kayak di Aceh kan mayoritas Muslim, terus ada insiden penolakan masjid Muhammadiyah gitu. Nah, gitu kira-kira apa sih Mbak yang kebanyakan jadi penyebab utamanya? Oke, aku rasa sih arogansi dari mayoritas itu pasti selalu ada gitu ya. Dan mayoritas ini nggak hanya berarti orang-orang Islam aja gitu kan. Dalam artian ya Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia seperti itu. Nah, tapi yang aku maksud mayoritas itu kayak misalnya kita lagi ngomongin konteks Bali gitu kan. Di Bali itu kan berarti mayoritasnya ya orang-orang Hindu gitu. Atau misalnya kita ngomongin Maluku, NTT, NTB gitu. Itu kan mayoritasnya Kristen Katolik kayak gitu. Nah, dalam beberapa studi memang menunjukkan ada semacam ya tadi arogansi dari mayoritas itu, dan itu juga menunjukkan bahwa memang masyarakat kita belum belum well educated gitu ya tentang toleransi, moderasi beragama dan yang lain-lain gitu. Nah, tapi yang nggak kalah penting juga menurutku adalah apa istilahnya ignorance by purpose gitu. Jadi orang-orang yang ignoran tapi mereka itu memang punya tujuan tertentu untuk melakukan itu gitu kan.
mungkin untuk tujuan-tujuan politik tertentu, apa namanya, untuk apa ya, menguasai gitu ya, menguasai atau misalnya mendominasi daerah-daerah tertentu kayak gitu, itu juga ada gitu. Jadi kalau secara motif sih memang ada dua ini kayak gitu sih. Jadi emang pada dasarnya ini ya bermotif kayak apa ya, perasaan mayoritas ya Mbak, kayak emang punya perasaan sebagai mayoritas sehingga punya kehendak untuk berkuasa lebih. Nah mungkin di sini cukup ramai yang hadir malam ini, mungkin teman-teman ada yang punya pertanyaan atau mungkin tanggapan atau mungkin opini terkait topik kebebasan beragama ini, mungkin boleh langsung raise hand atau mungkin bisa ketik di kolom chat dan saya bantu bacakan. Wah, oke, kalau gitu. Mungkin ini Mbak, saya ada pertanyaan lain lagi nih. Sebenarnya dari segitu banyak kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan dan berkeyakinan di Indonesia itu sebenarnya apakah apa sih yang bisa apa langkah yang sejauh ini dilakukan pemerintah itu yang untuk mencegah atau mungkin untuk mengatasi insiden-insiden yang ada gitu Mbak, yang bisa dilakukan gitu? Oke, kalau dari yang aku lihat, yang dilakukan pemerintah itu tuh masih sependek hal-hal normatif kayak misalnya pendidikan budi pekerti gitu kan, pendidikan toleransi, moderasi beragama dan yang lain-lain gitu, tanpa kemudian benar-benar mereka itu memaknai apa sih toleransi itu gitu kan, apa sih uh, apa namanya, menghargai kebebasan keyakinan seseorang dan yang lain-lain kayak gitu. Nah, ini juga yang kemudian menjadi problem di apa namanya, di dalam mekanisme pembangunan rumah ibadah gitu ya misalnya, itu kan banyak banget terjadi sengketa gitu kan, penolakan misalnya. Nah, ketika terjadi penolakan itu mekanisme menurut peraturan gitu ya, menurut legal yang berlaku itu adalah si apa namanya, si masalah atau si sengketa ini diselesaikan atau dimediasi oleh pertama pemerintah daerah, dan kedua itu ada yang namanya FKUB gitu, forum forum kerukunan umat beragama itu FKUB. Dan apa namanya, FKUB itu levelnya di tingkat daerah gitu ya, kabupaten atau kota gitu. Nah, seringkali si pemerintah daerah dan FKUB ini mereka malah justru nggak tahu peran mereka itu tuh ngapain gitu. Ketika misalnya terjadi konflik gitu ya antar umat beragama dalam misalnya membangun rumah ibadah kayak gitu. Nah, dalam banyak kasus apa namanya, pemerintah itu malah justru kalah gitu ya, dalam quote on quote kalah dengan tekanan ormas-ormas agama mayoritas kayak gitu. Apa namanya, ketika misalnya ormas-ormas ini tuh menekan pemerintah untuk ya kamu jangan kasih izin gitu kan untuk si misalnya gereja atau kelenteng atau pura ini berdiri, ya pemerintah nurut-nurut aja kayak gitu. Itu yang menjadi masalah sih, yang dan yang kemudian banyak menjadi temuan penelitian juga gitu, termasuk di dalam penelitian yang saat ini masih ongoing di TII kayak gitu. Nah, sikap yang kayak gini kan salah gitu ya, karena kan seharusnya pemerintah itu malah justru melindungi hak kebebasan beragama masyarakatnya dong gitu kan. Ketika apa namanya, misalnya terjadi tekanan gitu kan dari pihak-pihak tertentu, ya seharusnya pemerintah bisa bersikap gitu dengan tegas bahwa ya kamu nggak bisa memaksakan kehendakmu gitu kan, mau apa namanya, bagaimanapun kita hidup apa namanya, hidup berdampingan gitu dengan masyarakat, dengan orang-orang yang punya keyakinan beda dengan kita gitu. Seharusnya kan pemerintah kayak gitu. Cuman ya itu tadi, dalam banyak kasus mereka malah justru kalah gitu dengan tekanan-tekanan ormas-ormas dari agama mayoritas ini kayak gitu sih. Nah, dari penjelasan Mbak Velia nih menarik nih, kayak kalau saya simpulin, emang akar masalahnya kurang ada dua ya kalau dari sisi pemerintah. Yang pertama emang mereka punya regulasi problematik kayak SKB berapa? SKB 3 menteri kalau nggak salah.
sama apa ya, mereka berbagai lembaganya nggak jelas, kayak FKUB-nya gagal menjalankan tugasnya. Terus yang kedua, apa ya, kayak pemerintah ini tunduk gitu ya sama, kelompok-kelompok Iya. reaksioner, sama kelompok-kelompok otoriter gitu. Mereka justru tunduk gitu. Nah, kalau begini, kalau dengan kondisi seperti ini kayak what we can do gitu, Mbak. Kayak apa sih, Mbak, kayak bagaimana pemerintah seharusnya itu dan apa yang bisa kita lakukan kayak sebagai masyarakat biasa, sebagai aktivis, sebagai civil society organization, kayak kita komunitas sosial seperti ini untuk bisa mencapai itu gitu, Mbak. Oke, jadi, apa namanya, untuk info teman-teman juga ya, regulasi untuk pembangunan rumah ibadah itu kan dimuat di dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri gitu ya. Nah, konten dari kebijakan itu mengharuskan, satu agama gitu ya, ketika mereka misalnya mau mendirikan rumah ibadah, itu harus, punya semacam persetujuan gitu kan dari 60 orang yang berada di sekitar apa namanya tempat ibadah yang akan dibangun itu gitu. Jadi misalnya uh, kita mau bangun gereja di daerah Menteng gitu kan misalnya jangan Menteng sih di mana ya misalnya di Depok gitu kan di Depok gitu kan. Nah orang-orang dari gereja ini harus punya persetujuan dari 60 orang yang ada di sekitaran gereja itu di sekitaran daerah Depok itu gitu kan. Nah kemudian yang menjadi masalah adalah seringkali orang-orang ini, orang-orang yang ada di sekitar rumah ibadah yang akan dibangun ini, mereka ya sensi aja gitu, kayak mereka nggak suka ada gereja di situ dan kemudian menolak tanpa alasan gitu kan, tanpa adanya misalnya apa bukti-bukti yang cukup oke gitu kan untuk menolak itu yang kayak gitu gitu. Nah jadi kan artinya sebenarnya intoleransi ini juga semacam di provide gitu sama pemerintah lewat lewat peraturan itu tadi gitu kan. Dan juga syarat-syaratnya itu tuh banyak banget gitu. Selain tadi izin apa namanya izin dari 60 orang sekitar itu juga ada syarat 90 KTP pengguna tempat ibadah gitu kan. Nah, sekarang kalau kita bicara 90 KTP untuk bangun masjid itu kan gampang ya, karena Islam mayoritas gitu, di mana-mana banyak orang Islam gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin 90 KTP untuk bangun kelenteng gitu kan, atau untuk bangun vihara, dan pembangunannya itu di daerah-daerah yang memang minoritas agama di situ, kan susah gitu untuk memenuhi 90 KTP itu kan gitu. Jadi apa namanya emang problemnya di situ gitu. Dan tadi kalau misalkan pertanyaannya apa yang bisa dilakukan uh, oleh civil society gitu ya khususnya, pertama sih kalau dari aku apa namanya semacam rekomendasi juga gitu ya ke pemerintah dalam hal ini ya apa Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama untuk menghapus syarat-syarat yang problematik itu tadi kayak syarat 90-60 terus juga ada rekomendasi FKUB kayak gitu kan itu dihapus aja gitu karena yang ngapain harus pakai syarat gitu karena kan uh, kebebasan seseorang untuk bisa beribadah itu sebenarnya kan udah di apa namanya udah di apa udah dijamin gitu ya sama konstitusi gitu kan. Jadi kenapa seseorang ketika misalnya mereka mau beribadah harus izin gitu dan izinnya tuh ke orang-orang yang nggak ada urusan gitu sama sama tempat ibadah itu gitu kan kayak misalnya orang mau bangun gereja atau bangun kelenteng izinnya ke orang-orang Islam gitu itu kan ngapain gitu kan itu ya kalau dari aku dan dari teman-teman TII juga sih kebanyakan memang merekomendasikan untuk ya itu dihapus aja kayak gitu kan. Kedua ya pemerintah itu harus memperbaiki terutama kapasitas dari FKUB-nya gitu ya karena sebenarnya peran FKUB di sini itu sangat-sangat krusial gitu terutama ketika misalnya terjadi konflik gitu kan itu kan perlu juga gitu misalnya FKUB itu tahu dan punya skills untuk misalnya gimana sih meresolusi satu konflik gitu kan yang terjadi antar umat beragama atau intra umat beragama kayak yang tadi Iman sebut di awal gitu kan antara umat Islam Muhammadiyah sama umat Islam NU misalnya atau Muhammadiyah sama Ahmadiyah kayak gitu-gitu itu juga sering terjadi gitu di dalam apa konflik-konflik beragama di Indonesia kayak gitu. Nah, terus juga dari sisi edukasi gitu ya tentunya karena
tadi di awal aku juga mention bahwa pengetahuan orang Indonesia terkait dengan moderasi beragama dan juga bagaimana seharusnya kita bertoleransi antar umat beragama itu masih kurang banget kayak gitu. Ini juga yang menyebabkan kemudian orang-orang tuh punya semacam arogansi dalam beragama. Itu sih kalau dari aku. Oke, menarik sih Mbak. Anyway, ini ada pertanyaan nih ke private direct message. Jadi mungkin saya bantu Boleh. bacakan. Kayaknya beliaunya prefer anonim, makanya ngirimnya private chat. Dari Mas ini ada pertanyaan, apakah kebebasan beragama dapat dimaknai sebagai bebas untuk tidak memeluk agama pula? Jika iya, lantas mengapa masih banyak hambatan seseorang untuk mengekspresikan hak berkeyakinan dan memilih agama khususnya di negara Indonesia gitu, Mbak? Oke, jawabannya boleh gitu. Boleh banget. Karena sebenarnya secara legal gitu ya, secara konstitusi, secara regulasi, undang-undang dan yang lain-lain, pemerintah itu nggak pernah bilang orang Indonesia itu harus punya agama apa kayak gitu. Bahwa kemudian ada 6 agama yang katanya menjadi agama resmi di Indonesia itu sebenarnya secara legal itu kalimatnya dipolitisasi aja gitu. Dipolitisasi dalam artian jadi dulu kalau misalkan kita ngomongin era Orde Baru gitu ya, itu kan ada semacam hegemoni politik dari orang-orang Partai Golkar gitu kan, di mana Partai Golkar itu dulu kebanyakan berkeyakinan gitu ya, atau beragama apa sih namanya, kok istilahnya aku lupa, penghayat gitulah, bukan agama-agama yang kayak kita tahu sekarang kayak misalnya Islam, Kristen dan yang lain-lain kayak gitu kan, kayak gitu. Nah, makanya dulu agama-agama seperti itu diurus langsung di bawah Kementerian Agama gitu, di eranya Soeharto gitu. Nah, hal itu kemudian berubah gitu ya ketika bentar. Oke, aku lanjutin. Hal itu tuh kemudian berubah gitu karena ada semacam ketakutan agama-agama penghayat ini tadi gitu ya, kayak misalnya Islam Kejawen, Sunda Kawiwitan dan yang lain-lain gitu kan, agama-agama ori Indonesia lah kalau kita bisa bilang, itu malah justru yang mendominasi gitu di Indonesia. Lagi-lagi ada semacam keinginan untuk mendominasi gitu dari ya orang-orang tertentu gitulah, kayak gitu. Nah, kemudian pemerintah mengganti gitu ya agama-agama ini tadi, yang agama-agama ori Indonesia yang aku sebut ini tadi, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kayak gitu. Jadi mereka itu bukan dianggap agama, melainkan semacam kepercayaan yang menjadi bagian dari budaya Indonesia kayak gitu. Nah, jadi tadi balik lagi ke pertanyaannya, apakah kebebasan beragama itu juga termasuk kebebasan untuk tidak memiliki agama gitu kan, ya termasuk gitu, karena memang ya secara legal nggak ada yang mengatur orang Indonesia tuh harus punya agama apa gitu. Nah, kenapa kok kemudian cuma 6 agama ini aja gitu ya yang mendominasi? Karena tadi ada politik agama gitu kan untuk kepentingan dominasi kelompok-kelompok tertentu gitu kan. Dan dan yang kedua, kalau menurut aku sih semacam pemerintah itu nggak mau ribet gitu, nggak mau ribet dalam artian kayak oh ya udah gitu, agamanya kita bikin 6 aja yang resmi gitu, jadi semua orang Indonesia nih di KTP-nya ya agamanya 6 itu gitu kan. Jadi secara pendataan kalau cuma 6 kan simple tuh, tapi sebenarnya kan kalau misalkan kita mau turun ke lapangan gitu kan, itu kan banyak banget tuh orang-orang yang misal KTP-nya Islam tapi malah mereka justru ibadahnya ke gereja gitu misalnya, atau orang-orang yang KTP-nya Buddha tapi malah justru mereka sholat ke masjid kayak gitu kan. Itu kan fenomenanya banyak banget kayak gitu. Jadi
menurutku sih lagi-lagi kayaknya itu masalah kita di pemerintah nggak mau ribet, dan untuk urusan administrasi yang sebenarnya nggak penting-penting amat juga sih kayak gitu kalau dari aku. Oke, makasih Mbak Velia. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas penanya tadi. Nah, selanjutnya sih mungkin kalau kawan-kawan ada pertanyaan boleh saya persilahkan juga. Mungkin sambil menunggu kekosongan waktu, saya ada kepikiran satu hal Mbak, kayak fenomena yang saya lihat saat ini tuh kayak provokasi-provokasi, kemudian berita hoax, sama sentimen-sentimen sara itu banyak beredar, itu justru melalui, sosial media, Mbak, gitu. Nah, kira-kira, apa sih yang menyebabkan, apa ya, sosial media yang kayak kita tuh semuanya kan impiannya kan kanal sosial media itu jadi sarana buat diskusi, buat sarana diskusi, pertukaran ide gitu, sehingga bisa mencerdaskan kehidupan berbangsa gitu. Kita semua cita-cita, tapi yang ternyata sosial media kita justru dipenuhi buzzer, dipenuhi provokasi. Nah, kira-kira apa sih Mbak yang menyebabkan itu kayak provokasi-provokasi ini nggak cuma terjadi di ruang masyarakat secara langsung, tapi juga lewat ke Twitter, ke Instagram, dan lain-lain gitu? Oke, pertama kita harus, menurutku tuh apa namanya, kita juga harus menyadari bahwa dinamika bersosial media, terutama di Indonesia gitu ya, itu benar-benar gede gitu kan, pace-nya cepet, penggunanya juga banyak kayak gitu. Artinya orang itu tuh juga kemudian menyadari bahwa impact atau dampak dari menggunakan sosial media ini tuh juga gede gitu. Kalau teman-teman tahu kan sekarang capres cawapres tuh juga lebih apa namanya, lebih suka kampanye lewat sosial media kayak gitu kan, karena ya tadi dampaknya tuh gede. Nah makanya kenapa orang-orang yang eh, tidak bertanggung jawab ini gitu ya, eh, kalau aku bilang menggunakan media sosial untuk semacam mempropaganda isu-isu tertentu kayak gitu kan, memprovokasi kayak misalnya, oh iya agama A atau kepercayaan A itu sesat gitu misalnya, atau oh iya orang-orang ini tuh pemikirannya nggak sama dengan ajaran Islam atau ajaran Kristen, bla bla segala macam kayak gitu. Nah, kalau pertanyaannya kenapa, menurutku tuh lagi-lagi ya balik ke ini ya, ke apa tadi yang aku bilang di awal, adanya keinginan untuk memang mendominasi gitu, dan juga arogansi dari mayoritas ini yang memang aku rasa sih banyak banget orang-orang mayoritas tuh yang masih menganggap bahwa oh ya ajaranku tuh yang paling benar gitu loh. Jangankan antara misalnya Islam sama Kristen gitu ya, antara Islam yang beda mazhab aja gitu ya, beda denominasi aja, itu juga banyak banget terjadi apa pertentangan ajaran gitulah ya istilahnya, antara Islam NU dan Islam Muhammadiyah gitu, atau yang tadi Ahmadiyah, terus Islam Sunni, Islam Syiah kayak gitu-gitu. Itu banyak banget gitu. Nah, makanya kenapa tadi aku bilang bahwa ya ini PR kita bersama lah, bahwa masalahnya tuh memang kompleks gitu ya, menyangkut kesadaran dan pendidikan masyarakat kita yang masih rendah juga gitu kan. Jadi emang ya perlu kita dorong terus lah pemerintah ini gitu kan, buat gimana caranya mereka itu jangan punya regulasi yang malah justru apa ya, memprovide itu gitu kan, mengakomodir pemikiran-pemikiran itu, pemikiran-pemikiran radikal itu gitu ya, kalau aku bisa bilang. Tapi ya justru hadirkan kebijakan yang tegas gitu kan, yang memang bisa menunjukkan bahwa oh oke, aku pemerintah gitu kan, aku akan memihak masyarakat gitu, aku akan memihak rakyatku, dan aku akan menjamin kebebasan rakyat untuk ya punya kepercayaan apapun gitu, bahkan mereka beragam kan. Ya di Indonesia ini masih PR banget ya untuk bisa ke sana gitu, kayak gitu. Jangankan untuk mikir toleransi gitu, kayaknya untuk apa namanya, untuk mikir urusan perut aja tuh masih PR juga gitu di Indonesia itu. Jadi ini ya perjalanan panjang lah Iman kalau menurutku kayak gitu. Nah, iya menarik sih Mbak, kayak saya melihat
akhir-akhir ini tuh bukan apa ya, kayak beberapa 2 tahun terakhir ini tuh sosial media tuh kayak apa ya, jadi ruang provokasi yang cukup ekstrim gitu, Mbak. Kayak yang utamanya sasarannya itu kayak ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, mbah-mbah kita gitu yang mungkin belum terkenal apa ya, belum teredukasi secara digital gitu, kayak yang beranggapan semua berita yang ada di internet itu benar gitu. Nah, itu kayak itu jadi sasaran empuk gitu, kayak gimana orang-orang tua kita yang biasanya moderat secara beragama atau minimal cuek gitu ibaratnya sama kelompok agama lain, sekarang mungkin karena banyak provokasi, hoaks-hoaks beredar jadi pandangannya jadi bergeser gitu, mungkin jadi punya beberapa prasangka-prasangka kebencian gitu. Mungkin tugas kita semua itu ya salah satunya untuk bisa melawan hoaks ini dengan menciptakan narasi-narasi tandingan, dengan report segala macam postingan gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang mungkin punya pendapat atau pertanyaan lainnya? Iya, dan ini ya Iman, kadang kita itu juga ketika misalnya ngomongin eh, apa tuh kebebasan beragama gitu ya, itu juga kita sering kali muter, kita terlalu bias dan muter-muter di bubble-bubble kita aja gitu, di bubble-bubble di mana apa namanya yang isinya tuh orang-orang yang memang mereka mengenyam pendidikan minimal S1 gitu ya. Jadi uh, apa yang ada di pikiran kita ketika misalnya kita ngelihat orang yang nggak toleran itu kayak anjir nih orang kenapa gitu banget sih kayak gitu kan. Itu yang sering terjadi di aku sendiri bahkan dan orang-orang apa namanya orang-orang lingkar terdekat gitu yang lagi-lagi tadi aku bilang mereka memang secara pendidikan itu bagus gitu ya, paling nggak mereka mengenyam bangku perkuliahan gitu. Nah, tapi ketika kita misalnya ngomongin orang-orang yang ada di pedesaan gitu atau orang-orang yang ada di perkotaan tapi mereka yang tinggal di slum area kayak gitu, itu kan apa namanya secara ekonomi gitu ya mereka itu masih susah gitu kan. Yang tadi aku bilang urusan perut aja belum selesai gitu. Gimana mau mikirin bertoleransi gitu kan antar umat beragama gitu. Jadi ya itu tadi lah, itu PR kita bersama dan yang ingin aku sampaikan adalah kita sebagai orang yang tahu gitu ya, yang aku bilang well educated gitu kan, jangan kemudian juga being judgmental ke orang-orang yang intoleran itu tadi gitu. Kadang mereka seperti itu tuh juga ya memang purely mereka nggak tahu aja gitu kan, apa bukan ignoransi apa ya, yang nggak tahu aja gitu kan, karena memang mereka nggak punya kesempatan dan tidak terekspos gitu dengan informasi itu kayak gitu. Oh iya, dan tadi juga lupa aku sampaikan, kadang pembangunan rumah ibadah, konflik-konflik pembangunan rumah ibadah itu tuh juga nggak selalu terjadi karena adanya konflik antar atau intra umat beragama gitu ya. Seringkali konflik pembangunan rumah ibadah itu juga terjadi karena isu-isu yang bisa aku bilang apa ya, isu-isu receh gitu. Jadi misalnya kayak ada konflik karena tempat parkir rumah ibadahnya itu nutup jalan gitu misalnya, atau ada konflik karena tadi aku bilang rumah ibadahnya pakai toa, terus toanya terlalu kenceng sehingga mengganggu orang-orang di sekitar rumah ibadah itu. Itu juga sering terjadi hal-hal seperti itu. Jadi nggak bisa dibilang serta merta gitu ya bahwa konflik pembangunan rumah ibadah itu pasti terjadi karena adanya intoleransi, itu enggak gitu. Nah makanya kenapa tadi perlu juga gitu ya, dan penting dilakukan komunikasi gitu antar orang gitu kan, antar umat beragama gitu kan, antar masyarakat gitu, yang bisa kemudian ditengahi atau dimediasi sama yang misalnya pemerintah daerah atau dalam hal ini FKUB kayak gitu kan. Dan kemudian ya lagi-lagi gitu peran mereka jadi penting, kapasitas mereka perlu ditingkatkan gitu kan, skill dan kapabilitas mereka juga gitu. Jadi ini memang ya permasalahannya cukup kompleks sih kalau ngomongin apa moderasi toleransi beragama di Indonesia kayak gitu. Baik, berarti emang ini ya Mbak ya, kayak
kondisi apa ya? Aku selama ini kayak kalau dengar yang orang-orang bayangkan soal kondisi Indonesia itu kan kayak kita Bhinneka Tunggal Ika, kita beragam, kita sudah terbiasa dengan keberagaman segala macam bentuknya itu. Tapi kayaknya kalau mendengar penjelasan Mbak Velia barusan tuh berarti emang keberagaman yang apa ya? Keademan yang ada di Indonesia selama ini tuh jatuhnya kayak keademan yang semu gitu ya, Mbak, ya, kayak yang rapuh Betul, gitu. Jadi betul. kayak cuma di Ya. permukaan, namun saat dia kena api dikit aja kayak boom gitu. Jadi hilang dampak kayak jadi konflik baru. Iya, kayak gitu. Bener sih itu. Aku setuju. Nah, oh iya sama ini ya. Mungkin kayak saya melihat ada beberapa upaya gitu dari pemerintah kayak dari Bakes Bangpol biasanya yang sering bikin event terkait ini, tapi jatuhnya kayak seremonial doang gitu, bikin kampung toleransi, bikin Hmm, bikin deklarasi toleransi, deklarasi perdamaian ini itu, tapi kayak udah after 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 eventnya udah balik situasi normal gitu, balik nggak lagi. lanjutnya gitu sih Mbak. Iya, karena ya, halo. Terdengar Mbak, terdengar. Iya, karena em, aku rasa kayaknya pemerintah tuh juga nggak sadar gitu kalau mereka itu juga eh, secara langsung atau nggak langsung gitu ya, mereka tuh juga eh, apa ya, terlibat gitu dalam menciptakan masyarakat yang intoleran kayak gitu. Kayak yang tadi aku bilang gitu, mereka tuh bikin apa namanya, bikin peraturan yang susah gitu kan. Kayak coba bayangin suruh ngumpulin 90 KTP untuk orang-orang Konghucu yang mereka pengen punya kelenteng kayak gitu. Itu kan susah banget gitu. Terus kayak kemarin baru sekitar iya minggu kemarin aku ada sesi wawancara gitu sama Matakin. Matakin itu Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia gitu ya. Jadi mereka cerita bahwa uh, mereka itu udah selama 5-6 tahun ini gitu kan pengen mendirikan sekolah tinggi agama Konghucu gitu, sekolah negeri gitu kan, untuk apa namanya, yang mencetak rohaniawan Konghucu gitu loh. Kalau kalau di Islam mungkin ya kayak semacam pesantren gitu kan. Nah, tapi itu dapat penolakan terus nih dari apa namanya, dari masyarakat sekitar gitu. Nah, kemudian alih-alih pemerintah ini tuh melindungi gitu ya, memprovide gitu kan, apa namanya, adanya sekolah agama Konghucu ini gitu. Pemerintah tuh ya nggak apa namanya, nggak bertindak apa-apa gitu. Bahkan sampai sekarang ya mereka didiemin aja gitu. Terus kemudian mereka juga cerita akhirnya tanah yang awalnya mau dibangun buat sekolah agama Konghucu itu ya akhirnya mereka jual gitu. Dan sampai sekarang mereka masih berjuang untuk itu kayak gitu kan. Terus juga apa namanya, adalah cerita-cerita dari ya teman-teman Konghucu itu tadi gitu kan, saking susahnya gitu kan mereka mau bangun kelenteng di apa namanya, di daerah-daerah di Indonesia, mereka itu sampai seringkali nyewa ruko gitu hanya untuk bisa beribadah gitu di apa namanya, di Indonesia gitu kayak gitu. Dan itu juga yang terjadi di tempat yang kemarin aku wawancara ini gitu. Jadi kantor Matakin pusat gitu ya, bayangin itu Matakin pusat yang apa namanya, yang istilahnya membawahi semua agama Konghucu di seluruh Indonesia gitu kan, itu kantornya di ruko teman-teman, bayangin. Jadi kan kayak uh, miris gitu ya kalau kita lihat apa namanya, dan ketika misalnya kita bandingkan gitu ya dengan masjid-masjid yang berdiri megah gitu kan di mana-mana, sedangkan teman-teman kita di agama lain itu kayak kesusahan gitu mau bangun rumah ibadah gitu. Jangankan buat rumah ibadah gitu kan, buat kantor yang proper aja tuh mereka harus sewa ruko kayak gitu loh. Cerita-cerita kayak gitu sih kalau kalau dari agama Konghucu kemarin gitu. Ini kayaknya ada pertanyaan nih tadi, Oh iya, bisa betul Mbak, dibantu. dari Ebenezer. Mungkin perlu saya bacakan atau gimana Mbak? Boleh, boleh. Minta Oke, tolong jadi ini ada dibacain. pertanyaan dari teman SFL juga. Mungkin ini kayak agak relate kayaknya buat jokes-jokes harian, kayak gimana sih respon yang tepat gitu kalau ada temen yang sering ngajak
yuk login yuk gitu ke agamanya berulang kali. Terus temennya ini bener-bener bentar-bentar selalu bahas agama dan selalu bilang agamanya paling benar sampai dia dan mungkin beberapa teman lainnya kurang nyaman gitu. Nah, kira-kira respon apa sih, Mbak, yang baiknya bisa dibilang gitu kayak untuk ngadepin spesies-spesies manusia seperti ini gitu? Oke, terima kasih Ebenezer untuk pertanyaannya. Iya sih, ini tuh sering banget gitu ya terjadi bahkan di lingkungan pertemanan aku juga kayaknya masih sering banget sih jokes-jokes kayak gini gitu. Jawabannya adalah tergantung bagaimana kamu ingin merespon itu gitu. Jadi tergantungnya itu gini. Jadi kalau misalnya kamu tipe orang yang santai gitu ya, aku rasa jawaban-jawaban bercanda sih akan lebih ini ya, lebih terdengar apa namanya oke gitu. Oke dalam artian kayak oh ya udah gitu nih orang kayak nggak nganggep bahkan nggak nganggep kalimat ajakan login itu tadi gitu kan. Tapi kalau misalnya mungkin dirasa udah nih orang kayak udah keterlaluan banget atau gimana gitu, uh, aku rasa sih kayaknya memang kita kadang perlu menjelaskan gitu ya secara baik-baik tentunya ke orang-orang ini tadi gitu loh bahwa kayak ya apa yang aku pegang sekarang itu ya yang aku anggap paling baik gitu kan dan bahwa kemudian kamu menganggap agama paling baik ya nggak apa-apa gitu tapi kan nggak berarti apa namanya nggak berarti aku harus login ke agamamu kayak gitu kan dan apa namanya kayaknya perlu juga ditekankan bahwa apa namanya apa yang kamu anggap baik gitu ya belum tentu baik untuk orang lain gitu karena kayak ya kebaikan itu sendiri sih kayaknya kalau menurut aku subjektif dalam artian standar tiap orang itu kan beda-beda gitu ya bisa jadi apa namanya bisa jadi apa ya misalnya bisa jadi kuliah di UI gitu kan misalnya sebagai kampus paling bagus di Indonesia itu baik gitu buat sebagian orang tapi buat sebagian orang yang lain itu kayaknya biasa aja di kuliah di UI mending di BINUS nggak sih kayak gitu kan apa namanya harusnya logika yang dipakai kan kayak gitu gitu itu juga yang kemudian yang orang-orang seharusnya pakai gitu dalam logika beragama gitu mungkin sebagian orang sebagian besar orang gitu, kan, menganggap bahwa ya beragama Islam itu adalah yang paling baik gitu kan karena ya katanya masuk surga dan yang lain-lain gitu tapi ya sebagian orang yang lain nganggap kayaknya Islam biasa aja dan mending nggak beragama gitu misalnya ya nggak apa-apa juga gitu kayak gitu sih kalau dari aku ya Eben mungkin lain kali saran aja kalau misalnya kayak diajak login gitu sih mungkin kayaknya kamu perlu sesekali menjelaskan juga sih gitu ke orang ini gitu ya biar biar nggak apa namanya nggak kelewat batas juga kayak gitu gitu Eben kalau dari aku thank you pertanyaannya. Iya, ini juga ya, Mbak, jadi kepikiran, di kita tuh kayak kerap kali ya, kayak apa, bukan menghina ya, kayak tindakan-tindakan yang jatuhnya intoleran gitu, atau mungkin prasangka terhadap kelompok agama lain tuh kayak kerap aja dibalutinnya sama bercanda gitu ya, kayak aja kan, "Ayo login yuk," gitu, atau apalah, kadang banyak juga sering modusnya itu dengan jokes gitu, dan itu jatuhnya kerap tidak disadari gitu, sehingga makin lama makin diwajarin gitu. Iya, dan orang tuh kadang ketika apa namanya ketika merespon jokes itu kan biasanya kayak ketawa gitu ya kan nggak mungkin dong ketika misalnya kayak ayo login Islam gitu terus kayak orangnya ngamuk gitu kayaknya aku belum pernah nemu ya kasus kayak gitu most of them biasanya ya ketawa atau kayak ya diem aja gitu tapi kan kita nggak tahu gitu bahwa mungkin jauh di lubuk hatinya ketika ayo login gitu dia kan tersinggung atau misalnya sakit hati gitu kan kita nggak tahu gitu kan jadi ya kita perlu inform juga gitu ya perlu apa well educated juga gitu soal itu tadi gitu apa namanya bahwa ya jokes-jokes itu kayaknya udah nggak perlu lah udah nggak relevan gitu ya apalagi sekarang udah tahun 2024 gitu kayaknya mau apapun agamanya gitu bahkan atau nggak beragama sekalipun ya kayaknya itu
mempengaruhi hubungan antar umat manusia dan yang lain-lain juga kayak gitu sih. Terima kasih Mbak Velia. Mungkin kawan-kawan lain ada yang ingin berpendapat atau bertanya, silakan. Aduh, wah ada tanggapan nih, dan tanggapannya kinda ironik banget. Iya, iya itu sering banget. Iya, Semangat Eben. soal khotbah semangat banget tapi nggak pernah dilakuin gitu. Aduh, itu spesies paling menyebalkan memang. Iya, iya. Jadi jatuhnya munafik juga ya, ngasih tahu orang gitu, tapi dianya nggak melakukan. Iya, ini agak menyebalkan jujur. Oke, thank you Ezer udah speak up. Gitu, mungkin. Ezer kayaknya semangat banget nih Man. Ada Iya, pengalaman nih kayaknya ya. dendam pribadi. Ya kalau boleh nambahin nih biar saya latarnya juga pagi hari, padahal sih sama juga malam. Ini yang menjadi tantangan juga terutama tadi sih sebenarnya udah disinggung sama Iman sama Fedia ya, soal betapa politik identitas itu rentan juga menjadi komoditas politik, terutama di masa-masa kontestasi ini. Kita nggak tahu ya karena sekarang kan ramenya lebih di cawapresnya nih gitu. Tapi bahwa masih ada simbol-simbol keagamaan yang digunakan, misalnya nih yang keren yang sarungan gitu kan. Ya karena mereka punya pasarnya sendiri dan kita perlu pahami juga bahwa partai politik itu kan binatang yang memang dia punya keinginan untuk kemenangan elektoral ya, meskipun sebenarnya politik tidak bisa sedangkal itu. Dan memang pendidikan itu, terutama pendidikan toleransi, multikulturalisme itu menjadi hal yang sangat penting dan harusnya jangan seremonial seperti yang tadi Iman sudah sampaikan. Saya rasa kegagalan negara dalam konteks ini adalah kita merasa aturan itu akan menyelesaikan masalah gitu, tapi ternyata ketika aturan itu ada malah dia menimbulkan masalah baru. Kalau istilahnya Bastiat kan unintended consequences ya. Jadi ada hal-hal seperti yang tadi Velia sampaikan, justru mempersulit. Ini bukan agama mayoritas nih ya, tapi misalnya tadi yang matakin, pengalaman Konghucu tadi yang seperti disampaikan Velia gitu, yang memang jadi nggak masuk akal gitu. Kenapa kalau kita punya rasa toleransi, menghargai keberagaman, ya sebenarnya kalau kita saling paham bisa ngobrolin, misalnya toanya tolong dong jangan terlalu keras atau parkirannya diatur sedemikian rupa. Kayaknya sebenarnya nggak perlu juga sih aturan-aturan yang sesaklek itu gitu. Bahkan di riset TI sebenarnya kan juga mencatat ada aturan yang tentang undang-undang bangunan gedung. Bangunan gedung itu intinya sebenarnya sih ada izinnya, kelayakan, ada sertifikat, ada kepemilikan dan sebagainya, termasuk untuk fungsi keagamaan gitu loh teman-teman. Jadi sebenarnya dalam konteks itu tanpa PBM, tanpa SKB pun sebenarnya kalau kita punya mindsetnya itu adalah pemenuhan hak, saling menghormati dan toleransi, harusnya selesai gitu. Atau kita tahu soal tata ruang daerah ini memang peruntukannya misalnya bukan untuk kawasan industri atau komersial, atau ini untuk perumahan, atau ini untuk rumah ibadah, ya harusnya selama itu dipenuhi harusnya udah cukup gitu, sehingga dia tidak menghalangi akses untuk orang menjalani agama dan keyakinannya, di samping juga menjaga toleransi dengan ruang sekitarnya ya, karena menurut saya ini penting gitu, karena kita kan nggak berurusan dengan yang di atas aja, even agama Islam kan juga tahu ada hablum minallah dan hablum minanas. Ini udah kayak pengajian gue nih. Gitu sih, nambahinnya gitu aja. Mungkin teman-teman di sini nih Gen Z atau segala macam punya pandangan sendiri. Emang seseksi itu ya sampai kalau ada spesies-spesies nih pakai istilahnya Iman yang ngajak-ngajakin login, atau kadang-kadang gitu deh kalau lo pakai hijab atau apa, kayaknya lucu, apalagi lebih lucu kalau login. Please deh, lanjutkan. Thank you, thank you. Nah, ini ada cerita juga nih Mbak, di kolom chat ada Mungkin bisa diceritain langsung kali ya. Gimana? Oh, ya. Langsung cerita aja tuh. Kayak, boleh, mungkin Tarisha boleh speak up gitu. Kan katanya generasi muda bersuara. Oh, ada yang raise hand duluan ya. Halo Tom, silakan.
Halo, selamat malam. Suara saya terdengar nggak? Terdengar jelas. Oke, izin kakak-kakak yang ada di sini atau siapapun yang ada di sini mungkin bisa menjawab ya dari keresahan aku pribadi sebenarnya nih, keresahan batin aku sih sebenarnya jauh sebelum aku lulus SMP atau mungkin masih anak SD ya, sampai sekarang aku kuliah, keresahan ini nih sebenarnya masih terus berlanjut sampai sekarang aku merasakan sebenarnya Kementerian Agama itu pantas sih, pantas apa enggak sih kehadirannya di negara yang semacam ini, negara yang dikatakan demokrasi ini, karena kalau kita lihat ya berdasarkan dari hierarkinya sendiri, dari tahun ke tahun kita lihat ketua ketua dari MUI-nya itu sendiri, majelis dari Kementerian Agamanya itu sendiri, itu selalu condong kepada agama yang emang benar-benar mayoritas gitu loh. Jadi pertanyaan saya tuh secara pribadi dan saya pikirkan dari bertahun-tahun sampai karena ini keresahan saya pribadi, apakah sebenarnya orang-orang yang berada pada hierarki tertinggi, jabatan tertinggi di Kementerian Agama itu sendiri berdasarkan adalah dari hasil janji-janji politik atau hasil pilpres sebelumnya gitu loh. Karena kalau emang benar-benar demokrasi dan benar-benar adil, kenapa sistemnya harus menjunjung kalau pimpinannya harus selalu mayoritas gitu loh. Kenapa ibarat kata kalau misalnya jabatan atau keyakinan dari ketua-ketuanya itu harus berdasarkan dari mayoritas, otomatis dong aturan ataupun regulasi yang ada itu condong memihak kepada orang-orang mayoritas gitu loh. Itu nih sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat sakit di batin saya sih sampai saya pribadi walaupun saya bukan salah satu pemeluk agama apapun yang ada di Indonesia sampai sekarang, saya merasa ini nih suatu hal yang sangat-sangat tidak pantas untuk dikatakan demokrasi yang berkeadilan karena munafik yang sangat berjangka panjang sampai sekarang. Terima kasih. Wah, ini curahan hati jatuhnya kayaknya. Mungkin iya sih Mbak, kayak kenapa Kementerian Agama selalu menterinya agama mayoritas gitu, padahal kan Kementerian Agama itu harusnya memayungi semua gitu. Ini tuh dulu pernah juga jadi semacam apa namanya topik bahasan ketika Gus Yakut Menteri Agama kita sekarang gitu ya mau dilantik sama Pak Jokowi gitu. Dulu sempat ada pertanyaan juga gitu. Misalnya kalau menteri agama kita itu dari agama lain gitu ya kayak misalnya Kristen atau Katolik itu gimana sih kayak gitu kan dan kemudian jawaban beliau waktu itu gitu ya mengatakan bahwa uh, menurut beliau tetap elok dari agama mayoritas karena katanya mayoritas itu seharusnya merangkul gitu teman-teman yang minoritas gitu. Nah lagi-lagi kan menurut aku ini ya jawaban politis aja gitu kan untuk apa namanya untuk memenuhi keinginan mereka gitu ya untuk berkuasa untuk mendominasi gitu kan yang mana sebenarnya juga kayak nggak ini juga ya cukup nggak masuk akal juga sih kalau kalau menurut aku pribadi gitu kan kenapa kemudian apa namanya harus orang Islam terus gitu yang jadi pimpinannya dan ini juga bukan problem di Kementerian Agama aja gitu ya di dalam FKUB misalnya yang tadi sempat aku mention di forum kerukunan umat beragama itu juga apa namanya ada satu aturan gitu ya yang mengharuskan komposisi orang-orang yang menjabat gitu ya dalam FKUB itu berdasarkan jumlah agama yang ada di Indonesia gitu. Jadi dalam satu FKUB itu ya jelas gitu yang paling banyak misalnya misalnya membernya ada 10 orang gitu kan ya limanya itu pasti dari agama Islam gitu kan kemudian misalnya dua Kristen satu Katolik terus Hindu Buddha Konghucu kayak gitu nah tadi benar gitu yang disampaikan sama si Tommy gitu ya bahwa komposisi yang nggak seimbang ini ya menyebabkan kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan itu ya lebih condong ke apa namanya ke kelompok mayoritas gitu kan ke kelompok yang lebih banyak jumlahnya kayak gitu dan apa namanya untuk solusinya aku jujur nggak tahu sih karena kayaknya ini tuh akan terlalu politis juga gitu ya kalau kalau ngomongin solusinya harus gimana dan yang lain-lain gitu dan lagi-lagi menurutku sih balik ke political will dari apa namanya dari presiden kita gitu mungkin ya dalam hal ini ya dia yang punya semacam hak veto untuk menentukan menterinya siapa gitu kan dan apa namanya lagi-lagi kita juga harus mempertimbangkan bahwa
pasti ketika apa namanya presiden gitu ya memutuskan untuk ya menteri agamanya misalnya dari agama Kristen gitu atau agama Buddha gitu kan, itu pasti ada tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok tertentu gitu yang lebih mendominasi gitu tadi sih. Mungkin teman-teman lainnya bisa nambahin gitu ya kalau dari apa dari yang aku jelasin tadi kurang dari Mbak Dinda gitu mungkin bisa ditambahin Mbak Dinda kayak gitu. Thank you Tommy untuk pertanyaan yang menarik banget. Oh tadi ada yang mau cerita nih, belum dikasih kesempatan cerita, Iman kayaknya. Oh iya nih, dari tadi belum on mic ya, padahal udah aku invite juga buat on mic. Halo, oke mungkin bisa dibacakan aja. Jadi mungkin Tarisya ini dia sharing nih kayak dia ikut camp toleransi di kampung yang punya banyak agama penduduknya. Tapi waktu datang ke gereja tuh ternyata temboknya dari bambu gitu Mbak, atapnya juga dari bambu gitu. Terus waktu ditanyain kenapa gerejanya agak mengenaskan seperti itu, eh, karena apa ya, pendirian gereja dengan bangunan tetap itu tuh ditentang gitu sama warga kampung, padahal itu disebutnya sebagai kampung toleransi gitu. Dan kayak apa ya, ini tuh kayak jadi ironis gitu Mbak, kampung toleransi Iya, tapi intoleran gitu, kayak yang mungkin saya mention sebelumnya, kebanyakan kita hobi seremonial doang, deklarasi ini itu tapi udah gitu. Setelah itu iya. Tapi di ini nggak dikasih tahu alasannya nggak? Siapa tadi namanya? Karisa ya? iya betul. Waktu di-mention kenapa ditolak, mungkin dia bilang sih kurang kurang dibahas Mbak di selama sesi acaranya itu. Oke oke oke. Iya, emang masalahnya ini sih ya pelik banget sih ya dan ironis itu tadi gitu ketika disebutnya kampung toleransi itu yang toleransi ke siapa gitu kan. Ini aja ada gereja bentuknya dari papan bambu gitu. Ya kita toleransi dari mananya gitu ya. Tadi balik lagi ke yang Iman bilang juga sih bahwa ya itu ironis memang dan masih banyak terjadi gitu di Indonesia. Kayak gitu sih. Mungkin ada tanggapan lain kawan-kawan? Halo, Oh ya, boleh silakan Tommy. aku mau nambahin lagi dong terkait dari keresahan atau segala macam. Eh, Sebenarnya eh, ideal nggak sih sebenarnya? Ini nih salah satu apa yang dari dulu aku pengen cita-citakan selama aku benar-benar eh, aku cita-citakan dari SMP. Aku tuh pengen banget bahwasannya Kementerian Agama tuh emang benar-benar nggak diadakan gitu loh. Emang nggak akan pernah ada lagi. Itu salah satu cita-cita aku dari SMP. Kenapa aku sampai dari seorang anak yang dari masa SMP sampai sekarang aku kuliah, pola pikirku dan keyakinanku tetap sama. Em, karena kebanyakan Kementerian Agama ini salah satu tempat orang-orang yang tidak berpikir gitu. Salah satu tempat orang-orang yang pelampiasan orang-orang yang dalam artian janji-janji politiknya nanti ditaruh di bagian kementerian ya jatuhnya ya orang-orang dari partai-partai agamis gitu loh yang ditaruh ke partai Kementerian Agama. Dan aku juga pernah diskusi sama organisasi-organisasi yang ada di kota aku dan aku ajuin sama pertanyaan yang sama juga. Mereka menjawab bahwasannya kalau misalnya Kementerian Agama itu nggak ada di Indonesia yang negara demokrasi ini rasanya mustahil gitu loh. Dari jawaban mereka, kenapa jawaban mereka tuh katakan itu mustahil? Karena mereka katakan bahwasannya kalau misalnya Kementerian Agama itu sendiri hadir sekalipun memang dari kebutuhan masyarakat lah. Terus saya menanggapin kebutuhan masyarakat yang mana nih? Kebutuhan masyarakat yang benar-benar yang pengen suaranya dibutuhkan, emang emang dirasa emang benar-benar ada atau emang suara masyarakat atau kehendak masyarakat mayoritasnya nih? Kan kita nggak tahu nih dalam artian spesifik masyarakatnya tuh yang mana gitu loh. Dan aku butuh juga pandangan dari kawan-kawan yang di sini, apa sebenarnya ideal nggak sih kalau misalnya negara kita sendiri hadir dan lahir tanpa adanya kementerian yang cacat itu sendiri. Terima kasih. Mungkin inti pertanyaan ini ya apa yang terjadi gitu kalau Indonesia nggak punya Kementerian Agama gitu, kayak apakah akan menjadi masalah gitu mungkin. Oke, terima kasih Tommy untuk pertanyaannya. Ini menarik gitu ya karena eh,
ide untuk menghapus Kementerian Agama itu kan artinya mensekulerkan Indonesia gitu ya. Memisahkan urusan agama dengan pemerintahan kayak gitu kan, kayak di Amerika gitu misalnya, kalau kita tahu. Dan untuk aku pribadi sih aku setuju-setuju aja gitu kalau misalkan Kementerian Agama itu dihapus, karena ya agama itu sebenarnya has nothing to do with pemerintahan juga gitu kan. Tapi untuk konteks Indonesia sih kayaknya lagi-lagi menurutku susah gitu ya, karena perlu kita tahu juga bahwa agama ini tuh komoditas, aku sebut komoditas gitu ya, karena memang menghasilkan gitu, menghasilkan uang gitu kan, menghasilkan kebijakan-kebijakan tertentu yang emang dibutuhkan gitu sama orang-orang tertentu. Contohnya adalah kuota haji gitu, pengaturan soal keberangkatan haji yang diatur sama Kementerian Agama gitu kan. Itu kan juga ya menghasilkan uang gitu kan, baik untuk negara gitu, terus untuk orang-orang agent travel gitu misalnya, dan orang-orang yang mengkorupsi uang-uang haji itu gitu misalnya kan, orang-orang kementerian dan yang lain-lain gitu kan. Sehingga memang banyak banget kepentingan yang terlibat di di sektor agama itu sendiri gitu kan. Tadi baru kita ngomongin naik haji gitu. Belum lagi kalau kita misalkan ngomongin kurban gitu. Itu kan juga komoditas komoditas yang gede banget gitu duitnya di situ kan. Ketika Idul Adha gitu, orang-orang pada jualan sapi, kambing dan yang lain-lain gitu. Itu kan butuh semacam semacam wadah gitu untuk memvalidasi lah ya istilahnya usaha-usaha mereka itu kayak gitu. Tadi haji, terus abis itu juga kurban gitu. Belum lagi kalau misalnya ustadz-ustadz gitu ya, atau pendeta-pendeta gitu kan pergi ceramah gitu ke satu tempat, dan mereka punya red card gitu kan, itu kan juga semacam agama jadi semacam nggak hanya dimaknai sebagai satu kepercayaan aja gitu, tapi ya agama sebagai komoditas yang kemudian menghasilkan uang gitu kan. Kalau aku bilang ya kapitalisasi agama itu tadi gitu. Jadi ya bahwa ide untuk menghapuskan Kementerian Agama itu adalah sebuah ide yang bagus gitu ya. Bahkan menurut aku pribadi juga kayaknya mending dihapus aja gitu. Tapi lagi-lagi dalam konteks Indonesia itu susah gitu, karena banyak banget kepentingan yang ada gitu, yang ada dan terlibat gitu ya di lingkaran orang-orang Kementerian Agama itu tadi kayak gitu sih kalau dari aku. Iman, aku pengen Betul. nambahin dong. Oh ya, anyway ini bentar Mbak, saya izin ada. Ya, silakan. Tarisya ternyata nggak bisa on mic, dia cerita lagi Iya, kayak. gimana tuh? Lanjut. Ya, ini mungkin cerita dia nambahin kayak tekanan kebebasan beragama itu kayak bukan cuma langsung dari masyarakat gitu, kayak masyarakat kayak gerombolan datang nutup tempat ibadah gitu, tapi bisa juga bentuk kayak gimana orang-orang yang beragama minoritas tuh saat di sekolahan ternyata kayak mereka harus diwajibkan kena hijab gitu, atau mungkin yang ada yang beragama Islam tapi tidak mengkehendaki menggunakan hijab, saat pelajaran agama diwajibkan menggunakan hijab atau tidak boleh mengikuti kelas agama sama sekali gitu. Nah, tanggapan kalian di sini gimana sih kira-kira soal kayak fenomena pemaksaan kebebasan beragama gitu yang jatuhnya membatasi kebebasan berpakaian, kebebasan berekspresi gitu, pada di lingkungan akademik yang seharusnya itu tuh kayak harus free gitu, kayak jadi tempat gimana bisa bebas bagi setiap orang. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar, Man, aman. Oh, oke. Mungkin Mbak Velianya yang nge-lag ya. Oh, oke. Jadi aku kira tadi kamu nanya ke ini, ke audiens. Oke. Oh iya, mungkin maksudnya sekalian Mbak Velia kalau bisa. Jadi tadi terkait ini ya, agama yang kemudian membatasi kebebasan kita dalam berekspresi gitu ya.
lagi-lagi aku ini sih ya memang menyadari gitu dan setuju bahwa ya bagaimanapun ajaran-ajaran agama itu membatasi ruang gerak kita gitu ya, bisa aku bilang kayak misalnya ya orang-orang yang emang mereka hobi gitu ya, pakai pakaian terbuka gitu kan karena adanya ajaran agama tertentu, mereka jadi dibatasi gitu dengan dalih misalnya ya kamu nggak boleh ngumbar aurat kayak gitu kan. Begitu juga yang terjadi dengan hal-hal yang lainnya gitu kayak ya kebebasan untuk uh, apa namanya menyukai sama jenis gitu misalnya atau jadi transgender dan yang lain-lain gitu. Tapi apa namanya menurutku sih kayaknya kalau kita tinggal di Indonesia gitu ya yang budaya ketimurannya masih kental banget, kita bagaimanapun nggak bisa atau belum bisa gitu ya memaksakan ide-ide kebebasan itu yang memang sebebas-bebasnya gitu loh. Jangankan untuk bebas beragama gitu kan. Dalam hal berdemokrasi aja, orang-orang Indonesia itu tuh masih banyak banget yang salah kaprah gitu kan. Kita ngomongin demokrasi misalnya, tapi kayak kalau teman-teman tahu ketua BEM UI yang ngekritik pemerintah gitu kan itu HP-nya dihack gitu disadap dan lain-lain terus kemarin juga ada ketua BEM UGM yang habis ngatain Jokowi sebagai alumni paling memalukan gitu ya kalau nggak salah itu juga di kampus didatengin Intel gitu itu kan apa namanya pemaknaan uh, pengertian demokrasi yang sebenarnya salah kaprah gitu kan nah itu juga yang terjadi di dalam kebebasan beragama itu sih kalau menurutku jadi uh, alih-alih apa namanya memaksakan itu terjadi di Indonesia gitu ya yang mana menurutku ya mungkin aja terjadi tapi kayaknya susah uh, makanya kita yang kayaknya yang memang harus menyesuaikan juga sih dengan apa namanya dengan konteks yang ada di apa namanya ya di lingkungan sekitar kita gitu bahwa oke okay, misalnya si A suka pakai tank top gitu kan karena ya emang suka aja gitu misalnya kan tapi untuk konteks di Indonesia ya jangan gunakan tank top itu ketika misalnya acara di kampung-kampung gitu kan di daerah pedesaan-pedesaan gitu karena ya pasti masyarakat sekitar situ nggak bisa menerima dengan tangan terbuka gitu kan orang-orang yang menggunakan pakaian terbuka kayak gitu-gitu sih kalau kalau menurutku untuk mengantisipasinya ya kayak gitu. Oke, thank you Mbak Velia itu. Nah, mungkin tadi sih sebenarnya poin pertanyaan soal pemaksaan ini Mbak, pemaksaan hijab terhadap siswi-siswi yang non muslim gitu di sekolahan gitu. Oke oke. Sorry. Tadi agak nge-lag sih emang. Oke, pemaksaan menggunakan hijab di apa? Di sekolah. Terus pertanyaannya? Kayak tanggapan Mbak Velia gimana gitu? Apa kayak kondisi-kondisi ini kan banyak ditemukan terjadi juga kayaknya kalau aku tidak salah baca sampai Pak Menteri Pendidikan tuh nerbitin apa ya SKB atau Permendikbud kalau nggak salah soal Hmm. perpakaian di sekolah. Oh, menurutku sih lagi-lagi ini juga termasuk melanggar kebebasan berekspresi seseorang gitu ya bahwa satu sekolah atau satu negara punya standar tertentu untuk uh, siswa-siswinya berpakaian di sekolah itu ya nggak apa-apa gitu tapi maksudnya kan kalau maksa itu kan jatuhnya kayak udah apa ya udah melakukan satu hal yang memang nggak disukai orang itu gitu kan jadi ya kalau aku sih kalau tanggapanku ya aku jelas gak setuju dengan itu ya gitu dan maksudnya kayak memangnya kenapa harus pakai hijab gitu ya kan apakah kemudian ketika misalnya seseorang pakai hijab di sekolah itu akan automatically membuat nilai matematikanya jadi 100 gitu itu kan ya kayaknya nggak berkorelasi juga kan gitu jadi ya kenapa harus dipaksakan kalau itu memang tidak ada kaitannya dengan apa namanya
dengan nilai-nilai dia di sekolah gitu, dengan bagaimana dia menerima satu pelajaran tertentu. Kayak gitu sih kalau dari aku, Iman. Oke, thank you Mbak Velia. Itu fenomena yang cukup sering terjadi gitu. Kalau di sekolah aku dulu juga ada pengalaman di sekolah kayak apa ya? Mungkin sama-sama Muslim tapi mungkin perempuan yang memilih tidak menggunakan hijab gitu. Tapi saat kelas agama persyaratan untuk masuk di kelasnya itu harus pakai hijab gitu. Nah, mungkin itu Iya, iya. fenomena-fenomena gimana, Mbak? Iya, sama dulu waktu aku SMP itu juga ada peraturan setiap hari Jumat eh, siswi yang beragama Islam tapi nggak pakai kerudung gitu ya, itu tiap hari Jumat harus pakai kerudung gitu. Terus juga dulu tuh ada satu guru agama gitu ya yang tiap kali dia ngajar pelajaran agama itu kayak dia nyindir-nyindir gitu, nyindir-nyindir orang-orang yang nggak pakai hijab kayak gitu. Nyindirnya tuh yang kayak ya bakal dimasukin neraka lah, terus bakal diazab bla 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 lah kayak gitu. Itu kan sebenarnya ya bentuk abuse of power juga ya gitu kan. Maksudnya kayak ya kenapa harus disindir gitu kan. Bahkan dulu tuh sampai ada temen aku yang saking dia udah tertekannya gitu ya karena nggak pakai kerudung sendiri, dia kayak sampai terpaksa menjahit ulang seragamnya gitu ya, jadi seragam panjang, terus kayak dia ya terpaksa pakai kerudung aja gitu. Itu kan ya bentuk bentuk kemunafikan itu tadi gitu kan, kayak gitu sih. Oke, lanjut. Ya, mungkin tadi Mbak Dinda sempat mau masuk. Iya nih, kedengeran nggak? Jelas, Mbak. Ya, oke. Tadi menambahkan yang kayak Velia bilang soal betapa agama jadi apa ya, jadi komersil gitu. Kayaknya saya pikir hal-hal seperti label halal itu juga sempat ramai ya di diskursus kebijakan publik kita. Memang kan pertimbangannya adalah mayoritas tuh adalah Muslim gitu. Cuma kan pertanyaannya mungkin kalau secara logika kenapa kalau kayak begitu mendingan yang nggak halal aja yang ditandain gitu. Dan ini kan lagi-lagi urusannya ujung-ujungnya duit ya. Artinya siapa yang menjadi lab-nya, yang menjadi investigatornya, yang memberikan label dan berapa harga label dan berapa lama waktunya. Jadi kalau mungkin pedagang dia juga mungkin akan berpikir ulang nih gitu. Di sisi lain tidak bisa dipungkiri kan ada tren juga ya, bahkan jilbab halal, kulkas halal, apa-apa tuh dilabelin halal gitu ya. Bahwa ya ada concern untuk konsumen yang beragama Islam atau yang perlu produk halal, tapi di sisi lain memang kadang-kadang miss dan tidak memperhatikan infrastruktur sendiri ya, atau bahkan literasi orang soal apa sih produk halal, apa aja yang terkandung di dalamnya, dan lagi-lagi konsekuensi dari kebijakan tersebut. Dan dengar-dengar kayaknya nanti dibalikin ke MUI lagi gitu ya. Jadi ini juga salah satu polemik. Dan kalau boleh mengomentari soal catatannya Arisha tadi soal gereja yang sayangnya ya untuk kegiatan yang namanya kampung toleransi tapi kampungnya intoleran itu sih menjadi miris ya, sebenarnya memprihatinkan. Akan beda kalau penjelasannya misalnya oh ini ceritanya eco friendly bla 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 gitu sehingga dia menggunakan bambu atau apa, tapi tampaknya kan tidak demikian ya kalau dari ceritanya Tarisa. Terlebih soal yang tadi teman-teman sempat bahas soal perundungan yang dilakukan oleh guru dengan ya itu kan kayak Velia bilang tadi akan ada sanksi, akan kemungkinan lo masuk neraka atau disindir-sindir. Ini jadi berat ya. Sebenarnya saya juga waktu SD itu di Muhammadiyah, tapi saya nggak tahu Muhammadiyah di lingkungan saya tuh cukup moderat ya di Kampung Ambon gitu, bahwa misalnya iya kita pakai kerudung tapi itu kerudungnya nggak disuruh yang panjang segala macem, itu bebas lah bentuknya kayak bergo atau segala macem tuh bebas. Roknya pun juga nggak harus panjang sampai semata kaki, kalaupun kita roknya selutut yang penting sih pakai kaos kaki panjang gitu ya menutupi, tapi itu bisa dipahami karena itu sekolah private dan punya aturannya, dan itu memang sekolah agama. Saya pikir kita perlu bedakan itu juga ya antara public dan private. Tapi ketika itu di sekolah publik dan menyamaratakan, itu menjadi tidak bijak juga sebenarnya. Karena kan sebenarnya menggunakan hijab dan segala macam harusnya calling atau inian masing-masing ya, tidak
Kenapa juga sih harus ditandain berkerudung kalau Islam gitu? Atau kenapa dia ya yang penting seperti yang tadi Velia bilang gitu teman-teman ya, bahwa selama kita misalnya ke sekolah ya pakai bajunya ya baju ya, kalau di Indonesia kan bajunya seragam ya, tapi ya seragamnya bukan yang jadi ngatung yang ketat atau yang transparan gitu ya, semua pada tempatnya aja gitu, dan itu perlu dipahami juga. Jadi memang ada rambu-rambu sosial gitu yang berhubungan dengan kepatutan. Di sisi lain kita juga perlu tahu gitu, ada kebebasan individu yang juga harus dihargai gitu, apalagi kalau itu konteksnya sebenarnya sangat tidak edukatif dan membuli gitu. Dan sekarang kan bahkan kasusnya juga banyak ya, bukan hanya urusan seragam atau hijab saja gitu, tapi karena rambutnya berwarna lah. Saya rasa guru-guru pun juga mungkin mengalami tekanan atau mereka juga stres gitu, tapi dampaknya malah ke siswanya, sehingga kita tidak menemukan guru-guru yang mestinya menjadi pengajar gitu, orang tua kedua untuk anak-anak didiknya gitu. Kayak gitu aja sih gitu, dan memang kita perlu pahami juga nih, semakin kesini kan memang agama jadi makin trending ya gitu. Kesolehan itu menjadi salah satu indikator. Makanya kalau ada semacam orang yang ngajak-ngajak login-login itu sih ada apa sih? Ya itulah bagian dari fenomena aja sebenarnya, dan bagaimana kita juga kayak Velia bilang tadi, gimana kita bisa santai dan bisa menjelaskan juga lewat cara-cara yang woles, tapi di sisi lain ketika itu sudah mulai nggak nyaman, patut juga tuh kita menyampaikan positioning kita gitu. Nah, iya betul, mungkin itu bisa jadi apa ya, apa closing apa kayak tanggapan yang cukup bijak gitu di tengah-tengah kayak kita kita pengen ada kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, namun be realistic juga gitu dengan kondisi-kondisi yang ada di tengah-tengah kita gitu, karena kita nggak bisa tiba-tiba langsung seradikal itu, serebel itu gitu kan, daripada kita yang dihantam massa gitu. Jadi mungkin ada tanggapan lagi kawan-kawan? Jika tidak, mungkin kita bisa lanjut ke sesi berikutnya yaitu foto bersama. Iman, mungkin Velia perlu closing statement dulu Oh sebelum kita iya, berfoto, dan oke, Iman sorry mungkin bisa kelupaan kasih Mbak dua Velia. patah kata. Silakan mungkin Saking Mbak Velia semangat ada ya. mungkin Thank closing you, thank you. statement-nya untuk kawan-kawan yang hadir Oke. hari ini. Bentar. Tadi kayaknya ada yang raise hand si Tommy. Oh iya kah? Oh, Enggak sorry, ya? saya nggak notice. Mungkin Tommy mau speak up lagi? Eh, kalau dari aku udah cukup tadi, Mbak Adinda tadi sudah ngejawab apa yang pengen kutanya terkait tentang sekolah private yang swasta, konteksnya swasta sama yang publik. Itu udah langsung kejawab, jadi aku nggak perlu lagi ngajuin. Makasih. Oke. Oke. Oke, jadi tadi terkait dengan closing statement gitu ya. Pertama, karena ini adalah forum libertarian gitu ya, forum teman-teman yang memang percaya bahwa kebebasan itu adalah satu hal yang krusial gitu ya, yang penting untuk dipegang. Apa namanya? Tapi tadi balik lagi kita juga perlu tahu gitu ya di luaran sana, apalagi dalam konteks Indonesia gitu ya, bahwa kebebasan yang radikal gitu kan, yang bebas-bebasnya itu masih susah untuk diterima gitu. Jadi itulah kenapa kita perlu apa namanya menyesuaikan gitu ya, perlu beradaptasi juga dengan lingkungan sekitar kita kayak gitu. Kedua terkait dengan kebebasan beragama di Indonesia, aku rasa sih sebagai orang-orang yang memang uh, teredukasi gitu ya dan terekspos dengan isu-isu semacam itu, kita juga perlu bergerak nih teman-teman, kita juga perlu kasih tahu gitu ya dengan cara-cara yang fun gitu kan, tapi juga tetap edukatif dan informatif gitu, bahwa uh, toleransi dan moderasi beragama itu penting loh, bahwa orang lain itu juga punya hak gitu kan untuk menentukan pilihan-pilihan mereka gitu. Nggak hanya dalam konteks beragama aja gitu, tapi ya pilihan-pilihan yang berkaitan dengan kehidupan mereka yang lain kayak gitu. Itu juga perlu terus untuk dilakukan gitu. Apalagi kan untuk teman-teman di SFL gitu misalnya yang memang secara konsisten
menyuarakan kebebasan kayak gitu kan, teman-teman di SK kayak gitu, itu memang perlu selalu kita suarakan sih. Nggak apa-apa perlahan gitu kan, tapi pasti gitu. Membuat orang-orang ini seenggaknya menyadari gitu ya bahwa orang lain itu punya hak gitu, punya hak untuk tidak memilih apa yang kita pilih kayak gitu. Itu sih mungkin dari aku, Iman. Baik, mungkin Terima kasih simpelnya teman-teman, ini ya, diskusinya sangat seru. ya bermimpi setinggi mungkin tapi sambil tetap napak tanah ya. Bahasa sederhana mungkin. Oke, mungkin thank you Mbak Velia. Betul, ya. Thank you Mbak Velia atas insight Mm-mm. sama sesi diskusi menarik hari ini. Mungkin semoga kita bisa ketemu lagi di event-event selanjutnya, baik online maupun offline. Mungkin buat Amin. Ya. teman-teman yang nggak mengikuti acara ini dari awal hingga akhir bisa baca reviewnya yang akan dipublikasi di Medium Suara Kebebasan dan Twitter @bebas.id, dan bisa juga ditonton tayangan ulangnya di YouTube Suara Kebebasan. Teman-teman bisa terus ikuti kanal-kanal kami ya di Instagram, Twitter maupun Facebook ya dengan keyword Suara Kebebasan dan juga Students for Liberty Indonesia. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, kita bisa berfoto bersama. Kawan-kawan boleh on kamera. Silakan yang berkenan untuk on kamera, kita akan ada sesi dokumentasi bersama. Oke, baik. 1, 2, 3. Kita ulang lagi. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Thank you kawan-kawan yang udah menyempatkan hadir pada acara kali ini. Kita bisa ketemu lagi di next Forum Kebebasan dan juga sesi Instagram live session di Suara Kebebasan. Terus ikuti kanal-kanal kami dan bantu kami untuk memperjuangkan kebebasan yang lebih baik di Indonesia. Selamat malam semuanya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Thank you, Iman. Thank you, Mbak Iman, Dinda. Tommy, Tarisa, dan teman-teman sehat.